Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Yaqulu rabbuna jalla jalaluhu wa taqaddasat asmahu fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman warzuqna fahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak Ibu jemaah sekalian, kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya kepada kita sekalian sehingga kita bisa duduk di majelis zikir ini. Semoga dengannya bisa menambah pemberat timbangan kebaikan kita nanti di akhirat kelak. Kemudian tidak lupa kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita di kitab Talbis Iblis ini. Sebelumnya kita mungkin pernah mendengar kalimat ini. Segala sesuatunya ada ilmunya. Begitu, pernah dengar? Kira-kira redaksinya dekat-dekat itu. Jadi segala sesuatu itu harus ada ilmunya. Ya. Itu artinya bahwa ilmu itu sangat urgen, sangat penting untuk kita miliki. Dalam beberapa teks hadis, misalnya yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fadlu al-alimi 'ala al-'abid ka fadli ala dunakum atau ala man dunakum." Nanti dicek lagi teksnya. Kata Rasulullah SAW dalam sabdanya, keutamaan seorang alim dibandingkan dengan seorang ahli ibadah itu perbandingannya sama dengan perbandingan keutamaan Nabi dengan kita semua. Jauh tuh? Jauh sekali. Jadi keutamaan orang yang berilmu, dan maksudnya adalah ilmu agama ini, dibandingkan dengan orang yang sekadar ahli ibadah, sekali lagi itu perbandingan keutamaannya seperti keutamaan Nabi dengan keutamaan umatnya, kita semua ini. Dan itu tentu memberikan berita gembira. Dalam lanjutan teksnya di situ disebutkan, innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berdoa, ya, mendoakan orang-orang yang menuntut ilmu. Ya. Malaikat, innallaha malaikatahu hatta an-namlata fi hujriha, sampai semut yang ada di dalam lubangnya, wa hatta al-hut, sampai hut, ikan-ikan yang ada di laut itu berdoa atau mendoakan kepada ala muallimin an-nasal khaira, mendoakan, ya, orang-orang yang mengajar manusia ini kebaikan. Itu keutamaan orang-orang yang berilmu. Dalam hadis yang lain, misalnya
keutamaan antara alim dengan abid seperti keutamaan antara matahari dengan rembulan, ya. Dan beberapa teks hadis yang lain saya agak lupa teksnya, yang jelasnya semua memberikan petunjuk bahwa menjadi pelajar ahli ilmu itu sangat besar manfaatnya. Mari kita dengarkan dua kisah yang menunjukkan betapa ilmu itu lebih bisa menjaga seseorang dari kesesatan. Disebutkan, dan antum bisa lihat bagaimana efek baik. Jadi bukan sekedar keutamaan orang ilmu, tapi efek baik dari ilmu yang dimiliki oleh seseorang. Disebutkan Abdul Qadir Jailani, antum biasa dengar nama ini, Abdul Qadir Jailani, yang sering dinisbatkan kepada tasawuf, ya. Padahal beliau adalah seorang ulama yang bermadhab Hambali. Anak punya buku di rumah, itu buku diterjemahkan bahasa Indonesia sudah lama, sekitar tahun 2005 itu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, buku putih Abdul Qadir Jailani, ya. Suatu saat Abdul Qadir Jailani, sang alim ini, lagi duduk-duduk di sebuah tempat. Biasa ulama juga itu butuh refreshing. Duduk-duduk, tiba-tiba datanglah suara mengatakan, "Ya Abdul Qadir, wahai Abdul Qadir, sungguh ini Rabbuka, sesungguhnya aku adalah Tuhanmu. Wa qad ahlaltu kulla syai'in laka ma hurrima ala ghairika." Sungguh, kata suara itu, aku telah menghalalkan segala sesuatu untukmu apa yang haram untuk manusia selainmu. Apa yang terjadi? Dia ambil sendalnya, ya, Abdul Qadir Jailani, dia ambil sendalnya, lalu dia lempar ke arah suara itu, mengatakan, "Ikhsa ya adu Allah fa innaka iblis." Menyingkirlah wahai musuh Allah, sesungguhnya engkau iblis. Suara itu kemudian muncul lagi lalu mengatakan, "Kaifa ta'rif annani iblis?" Bagaimana engkau tahu bahwa aku adalah iblis? Syaitan. Coba dengarkan jawabannya. Abdul Qadir Jailani mengatakan, "Fa inna Allah la yumkinu an yuhallila kulla syai'in ma qad harrama ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Sungguh Allah tidak mungkin menghalalkan segala sesuatu kepada hambanya selain dari apa yang pernah diharamkan oleh Allah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa dipahami? Saya ini siapa? Masa segala sesuatu bisa halal untuk saya padahal dia haram untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kau iblis. Maka syaitan itu pun pergi dalam keadaan ya kecewa lah begitu. Itu karena ya orang itu punya ilmu. Kalau kira-kira orang zaman sekarang, wih, aneh ini, wangsit, karamah, itu banyak orang tertipu dengan itu. Nanti mirip-mirip cerita yang waktu kami di Saudi dulu sekolah, tahun 99 itu masih biasa, 2000, tahun 99 sampai 2000 itu ada cerita tokoh tarekat dari kampung datang ke tanah suci, pengikutnya banyak sekali. Di Saudi kan negeri kaya, jadi kecanggihan teknologi itu gampang bisa ada di sana. Pintu yang pakai remote control, dia bisa pakai apa namanya, sensor, dia bisa terbuka sendiri. Tiba-tiba ini dia, sang gurunya ini lewat, terbuka. Yang di belakang murid-muridnya bilang, "Hebat montong, ini bisa terbuka sendiri." Sebenarnya sensor, ya karena sensor. Ini rawan sekali kalau kau tidak punya pengetahuan. Kayak ada juga cerita
Ada seorang patareka begitu di Saudi. Ini cerita teman, nampaknya cerita main-main tapi kita bisa ambil pelajaran. Suatu saat patareka ini merokok, dia di depan Masjidil Haram, dekat masjid, di pelataran Masjidil Haram merokok. Tengah malam, jam 2 malam. Di sana Makkah kan jam 2 malam itu masih ramai. Jam 3 lebih ramai lagi karena orang. Nah, jam-jam 2 itu belum terlalu ramai. Tiba-tiba ada yang peluk dia dari belakang. Ikra. Langsung dia bilang, wah, wahyu ini, wahyu. Ikra. Langsung dia ingat bagaimana Nabi mendapatkan wahyu. Ketika suara itu mengatakan Ikra, dia bilang, ma ana biqari. Saya tidak bisa baca. Dipeluk lagi, makin kuat lagi pelukannya. Ikra, ma ana biqari. Sekalinya, karena dia jawabannya begitu terus, dipeluk makin keras dan hampir dipukul. Dia bilang, Ikra, mamnu tadkhin, no smoking. Karena dia merokok di ruangan ber-AC, tidak boleh lah. Nah, tapi dia merasa bahwa itu adalah pelukan. Nah, itu karena orang bodoh. Baik. Itu subhanallah, ini ilmu perlu. Kisah yang kedua, ya, yang akan memberikan bukti bahwa ilmu itu sangat penting dan efeknya adalah menjadikan seseorang menjadi tahu diri. Dan kalau yang pertama tadi kisah Abdul Qadir, dengan ilmunya dia menjadi orang yang kuat membedakan yang hak dengan yang batil, dan dia menjadi orang yang tahu diri terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu tentang hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Efek yang kedua, alim berikut ini dengan ilmunya menunjukkan, ya, dia menjadi orang yang tawadhu dan tidak mudah terkecoh. Dia adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Syekhul Islam kita tahu hidupnya hampir 2/3-nya dihabiskan di penjara. Suatu saat ramai di luar pembicaraan bahwa Syekhul Islam setiap sekali sepekan itu keluar dari penjara hanya untuk memberikan pelajaran, taklim kepada masyarakat. Berita itu sampai ke telinga sang raja. Maka sang raja ini lewat menterinya dia datangi Syekhul Islam. Dia mengatakan, balagani annaka kulla lailatin, disebutkan annaka fi kulli yaumil jum'ah fi kulli usbu' takhruju min as-sijn tu'allimun nas al-khaira. Ada berita bahwa desas-desus di luar bahwa kamu ini setiap malam ada di luar. Setiap satu pekan dalam satu malam dalam satu pekan keluar dari penjara dan memberikan taklim kepada manusia. Apa yang terjadi? Kira-kira kalau orang sekarang dikasih begitu, kira-kira apa yang dia lakukan? Oh iya memang, saya itu karomah itu saya sering keluar. Tapi Syekhul Islam mengatakan, la'alla dalika al-jinnu tashabbaha bi surati ana. Itu bukan saya. Itu adalah jin yang keluar, ya, memberikan taklim, seakan-akan memberikan taklim dengan menggunakan wajah saya. Itu memberikan petunjuk bahwa orang-orang alim Rabbani itu tidak akan terkecoh dengan, ya, pujian orang-orang di luar sana bahwa hebat bisa keluar. Oh tidak, Syekhul Islam mengatakan tidak, itu bukan saya, itu jin yang justru menyerupai wajah saya. Ini memberikan bukti sekali lagi, ya saudara sekalian, bahwa ilmu itu sangat penting. Nah, hubungannya dengan pembicaraan kita sejak awal, saya menyebutkan hadis tentang keutamaan alim dengan abid, karena kisah yang akan kita baca dan sering kita dengar, paling minimal pernah kita dengar, tentang kisah seorang abid yang kemudian saya sebutkan kisah singkatnya saja. Suatu saat di sini disebutkan, pernah jantung dengar ini,
kana fi bani Israel wa kana min abidi ahli zamanihi. Ya, dzakara Wahab bin Munabbih anna abidan, jadi berkata Wahab bin Munabbih, ini seorang ulama zaman dulu. Wahab bin Munabbih, bahwa dulu ada seorang abid di zaman Bani Israel, wa kana min a'badi ahli zamani, dia adalah orang yang paling kuat beribadah, disebut sebagai abid yang paling hebat di zamannya. Wa kana fi zamani thalathatu ikhwatin lahum ukhtun, di zamannya itu dulu ada 3 orang bersaudara, ya, laki-laki, kemudian ada saudara perempuannya 1. Fakanat bikran laisat lahum ukhtun gairaha, adiknya ini anak gadis, di mana 4 bersaudara cuma 1 yang perempuan tadi. Fakharaja al-ba'ats ala thalathatihim falam yadru indaman yakhlufuna ukhtahum wala man ya'manuna 'alaiha. 3 orang ini disebutkan mau pergi bersafar dan mereka tidak tahu kepada siapa mereka akan menitipkan anak gadisnya ini, adik gadisnya ini, adik perempuannya. Akhirnya, saya persingkat saja kisahnya. Akhirnya mereka mendapatkan berita bahwa ada seorang abid yang bisa dipercaya untuk dititipi adik gadisnya. Pernah dengar tuh? Tidak apa, kita ulang-ulang. Akhirnya setelah bermusyawarah, ya sudah, kita titipkan saja ke sang abid itu, abid ahli ibadah. Apa yang terjadi? Pertama kali datanglah 3 bersaudara ini meminta tolong kepada sang abid tersebut untuk adik-adiknya ini dijaga, sebab mereka bertiga akan pergi jauh untuk waktu yang lama. Alhasil sang abid awalnya tidak mau. Tetapi kemudian karena dibujuk akhirnya mau. Di sini ada pelajaran yang langsung saya sebutkan, bahwa salah satu kekurangan kita orang Indonesia itu menghadapi satu keadaan, kita kadang-kadang akhirnya jatuh kepada sebuah kesalahan karena memiliki satu sifat yang biasa kita pakai dengan istilah tidak enak, nggak enak kalau masa nantikah mereka cerita begini dan begitu. Akhirnya ya sudah, bisa gitu kok, jangan, tidak masalah ji. Bagaimana caranya? Mirip sekali dengan kisah anjing yang dulu kita ceritakan. Begini saja, kau tidak perlu tengok dia, dia di dalam kamarnya, kau taruh saja makanan di depan itu dan jangan bicara, begitu saja. Oh, baiklah. Akhirnya apa yang terjadi, saudara sekalian? Seperti yang sering kita dengarkan, diiyakan. Jadi setiap beberapa hari sang abid ini, namanya juga abid, itu jangankan lihat sentuh perempuan, lihat perempuan saja bisa pingsan dia. Taruh makanan, pergi, dan tidak pernah melihat wanita itu. Lama syaitan bilang, mungkin ada baiknya kalau sekali-sekali kau bicara sama wanita yang ada di itu. Jadi bukan jangan sekedar taruh di situ. Siapa tahu dia ada hajat, kasihan dia mau bilang, nah dia malu-malu dan dia juga tidak mau. Kau tanya-tanya lah apa yang terjadi. Ya sudah, lama berlangsung. Yang biasanya cuma taruh saja, pergi, ini taruh lalu tanya, bagaimana kabarmu? Sudah mulai. Kalau sudah mulai bertanya apa kabarmu, sudah berbahaya itu. Karena nanti akan berlanjut terus. Sudah makan belum? Nanti yang lanjut. Sudah maki sholat tahajud belum? Apa orang bukan tanya salat tahajud atau tidak? Bisa salat kau misalnya salat tahajud, jangan orang. Dan begitulah terjadi. Akhirnya apa yang terjadi, host sekalian? Lama akhirnya setan datang lagi
Kenapa ndak kau lihat wajahnya atau siapa tahu apa-apa segala macam. Ini redaksi kita untuk mempercepat cerita. Akhirnya ikhwas sekalian, sampai di ujung kisah, akhirnya mereka ya melakukan hubungan terlarang itu. Ya, hamil, kemudian ya karena khawatir dengan kehamilan anak gadis itu, sudah tidak gadis lagi, ya akhirnya dia bunuh. Setelah melahirkan dia bunuh. Karena nanti ada kisah yang mirip dengan itu, yang abidnya digoda oleh ya wanita untuk minum. Ini kisahnya berbeda. Dia digoda oleh setan, akhirnya dia bunuh. Tidak lama kemudian datanglah ya ketiga saudara laki-lakinya dan diberitahu oleh sang abid bahwa dia sakit dan akhirnya dia mati dan saya kuburkan. Awalnya percaya. Tidak lama kemudian ketiga saudara laki-laki ini mimpi dengan mimpi yang sama, bahwa sesungguhnya ya yang benar adalah dia tidak mati sakit, tetapi dia mati dibunuh oleh sang abid. Inilah Bapak serta saudara sekalian memberikan petunjuk kepada kita sekalian. Yang pertama, sekali lagi pentingnya ilmu itu. Ilmu yang akan mengikat seseorang dari perbuatan-perbuatan yang tidak benar. Itulah sebabnya seperti yang pernah kita sampaikan pesan seorang ulama di Masjid Kuba di Tanah Suci, beliau mengatakan hendaklah kita itu belajar mengisi dua tempat pada tubuh kita, yaitu kepala dan hati kita. Jangan belajar hanya untuk mengisi otak kita. Kalau yang diisi otak terus, maka kita akan menjadi orang yang liberal. Berbahaya. Semua bisa diotak-atik. Ya. Ini biar ayat dia mau otak-atik. Padahal penggunaan kalimat otak-atik itu juga berbahaya. Sebab otak-atik dalam kamus, bahasa kamus, otak-atik itu adalah memperbaiki sesuatu yang rusak. Maka kalau dia mengatakan Al-Quran bisa diotak-atik, berarti dia telah menuduh bahwa Al-Quran itu barang rusak yang bisa diotak-atik. Ini berbahaya sekali. Begitu sebaliknya, kalau yang diisi hati-hati terus, otaknya tidak diisi, maka dia berbahaya. Dia mungkin bisa menjadi ahli zikir, menjadi ahli ibadah, tetapi dia tidak memiliki ilmu yang akan mencelakakannya nanti. Pokoknya semua yang berbahasa Arab hadis. Pokoknya apa saja yang didengar dalam bahasa Arab hadis, dan itu sangat berbahaya ikhwas sekalian. Kemudian inilah yang kemudian Ibnu Jauzi mengatakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kamathali syaitan idh qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'um mink. Jadi setan itu selalu akan mengajak orang untuk melakukan kekufuran, dibujuk. Ketika orang sudah kufur, sudah, saya berlepas diri. Dan begitulah keadaan yang akan terjadi kepada orang-orang yang tidak memiliki dasar pengetahuan yang baik tentang agama kita ini. Berikutnya, ikhwas sekalian, saya akan bacakan beberapa kalimat yang disampaikan Ibnu Jauzi di sini. Beliau menyebutkan satu riwayat lagi, Ambana Ismail bin Ahmad qala akhbarana Asim bin Al-Ahsan qala akhbarana, sampai pada titik qala amba'ana Salim bin Abdullah an abihi qala lamma rakiba Nuh fis safinati ra'a fiha syaikhan. Suatu saat ketika Nuh telah mengendarai perahunya, ra'a fiha syaikhan lam ya'rifhu. Nuh melihat ada kakek tua di atas perahunya yang tidak dikenalnya. Faqala lahu Nuhun, maka Nuh bertanya kepada kakek tua itu, ma adkhalaka, apa yang menyebabkan engkau masuk ke perahu ini?
Qala dakhaltu liusiba quluba ashabik. Aku masuk ke perahumu ini untuk menembus hati-hati saudara-saudaramu, umatmu. Fatakunu qulubuhum ma'i wa abdanahum ma'aka. Yang nantinya hati-hati mereka bersamaku sekalipun badannya bersamamu. Qala Nuhun ukhruj ya aduwallah. Berkatalah Nuh, keluarlah wahai musuh Allah. Faqala iblis. Ternyata kakek tua itu adalah iblis. Ini juga memberikan pelajaran kepada kita bahwa kalau dulu sering kita nonton sinetron atau film-film legenda yang kadang-kadang ada kakek tua di hutan apa segala macam, yang orang tua kita bilang malaikat itu. Bukan malaikat. Tidak pernah ada riwayat yang menyebutkan bahwa malaikat itu kalau datang menjelma jadi manusia itu jadi kakek-kakek. Tidak ada. Selalu jadi laki-laki yang muda. Jadi kalau ada kakek-kakek menjelma di hutan, itu setan itu. Tiba-tiba kasih ilmu Tuhan apa segala macam. Atau pernah ada apa? Ini akan memberikan kita pelajaran untuk tidak mudah terkecoh dari beberapa ceramah-ceramah sekarang yang dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ada orang-orang yang mengaku kedatangan Nabi SAW. Masuk akalkah itu kira-kira ada orang didatangi Nabi SAW sementara dia ceramah, tiba-tiba detik-detik dia merasakan kedatangan Nabi SAW. Siapa kau sebenarnya? Ini masalah. Kembali ke masalah kakek-kakek, tidak apa-apa ya, sedikit belok-belok. Saya beberapa tahun lalu sempat mata saya itu tertegun hampir 1 jam nonton televisi gara-gara saya lewat di situ ada film Eropa, judulnya itu Mighty apa ada Mighty-nya itu, yang ceritanya ada seseorang yang bisa mendapatkan memiliki ilmu Tuhan. Di sini akan memberikan kita pengetahuan betapa ilmu untuk menganalisa sesuatu itu sangat penting. Jadi disebutkan di situ ada seseorang yang sering gagal dalam setiap cita-citanya. Akhirnya dia ketemu orang tua yang memiliki ilmu Tuhan. Maka diberikanlah dia beberapa bagian dari ilmu Tuhannya kakek-kakek itu. Kakek-kakek itu, kakek-kakek. Dikasihlah dia. Akhirnya dia balas dendam kepada semua orang yang pernah membulinya. Tapi inti yang akan kita dapatkan betapa subhanallah Allah itu maha perkasa. Ada satu titik yang membuat saya semakin kagum dan semakin yakin bahwa tidak akan pernah ada orang yang bisa memiliki kemampuan seperti yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di situ karena saking terlenanya orang ini dengan ilmu Tuhan karena dia bisa melakukan apa saja, akhirnya dia minta semua ilmu Tuhan itu kepada kakek-kakek itu. Kakek itu mengatakan, "Jangan." Dia bilang, "Kasih saya." Akhirnya dikasih semua. Akhirnya apa yang terjadi? Karena dia sudah memiliki ilmu Tuhan dan dialihkan semuanya, akhirnya dia harus bertanggung jawab untuk memenuhi semua doa-doa yang dipanjatkan oleh manusia. Apa yang terjadi? Di situ diperlihatkan bagaimana dia bingung untuk menjawab semua doa-doa yang dipanjatkan manusia kepadanya. Disebutkan komputernya penuh, kemudian lemari semua itu doa-doa masuk di situ. Dia tidak akan bisa menjawabnya. Dan ini memberikan petunjuk kepada kita, saudara sekalian, betapa pentingnya kita memahami ilmu agama kita ini. Kita lanjut sedikit. Faqala iblis khamsun uhlika bihinna an-nas. Aku beritahu kepadamu wahai Nuh, ada 5 hal yang dengannya aku mencelakakan manusia. Wa sa'uhadditsuka minhunna bithalath wa la uhadditsuka bithnatain. Aku akan memberitahu kaum 3 dan aku sembunyikan yang 2. Fa'auha ila Nuhin annahu la hajata bika ila as-salatha. Yang pertama, murhu
yuhaddithuka bithnatain qala bihima uhlikan nas wa huma la yukadziban. Yang pertama yang akan membuat manusia itu musnah, celaka, yang adalah al-hasad. Penyakit hasad ini akan menghancurkan ya kehidupan manusia. Wal hasadu lu'inat wa ju'ilat syaitanan rahiman. Dengan hasad itu ya seseorang terlaknat dan dijadikanlah setan seakan-akan sebagai makhluk yang sangat pemurah. Jadi hasad itu penyakit yang sangat berbahaya. Yang kedua, al-hirs, rakus, tamak. Jadi hirs itu sama dengan, mirip-mirip dengan tamak. Dan tamak, apa bahasa Indonesia tamak itu? Rakus di hirs, tamak, rakus. Dan itu sesuai dengan huruf-hurufnya. Coba antum perhatikan hurufnya tamak dalam bahasa Arab. Huruf to, pertama huruf to, ini perutnya besar, kemudian badannya kurus. Udah? Kemudian mim, matanya kecil, badannya kurus. Kemudian ain, mulutnya kecil, mulutnya besar. Mulutnya kecil, perutnya besar. Itu namanya tamak. Kalau kita belajar tentang beberapa huruf-huruf dalam bahasa Arab itu, dia bisa memberikan makna. Coba kalau ilmu, coba ilmu. Ini ain, kemudian naik. Mulutnya kecil untuk menerima ilmu, yang dengannya dia terangkat derajatnya. Kemudian nanti ada huruf mim, dia turun, dia menjadi orang yang tawadhu. Seperti itu. Jadi penyakit kedua yang bisa mencelakakan manusia dalam kehidupannya adalah al-hirs, ya, tamak, rakus. Dan yang sangat berbahaya adalah ketamakan kepada kekuasaan. Kemudian di sini disebutkan didapatkan yang itu. Yang ketiga adalah bermudah-mudah untuk duduk dengan wanita. Wa antujalisa al-mar'ah laysat bidzati mahramin. Jadi memang wanita seperti yang disebutkan dalam kisah pertama tadi. Jadi wanita itu juga menjadi sumber yang membuat laki-laki menjadi hancur kehidupannya. Saudara sekalian, sebagaimana sabda sallallahu alaihi wasallam, cuma saya belum cek kesahihannya, tapi nampaknya dia hadis yang masyhur. Kata Rasulullah SAW, berhati-hatilah dengan wanita, fa innaha idza aqbalat bi surati syaitan wa idza adbarat bi surati syaitan. Itu bahayanya wanita. Kalau dia menghadap ke depan, maka dia akan nampak dengan wajah syaitan. Maksudnya syaitan akan menghiasi tubuh wanita itu. Kalau dia balik belakang sana, dia tetap nampak dengan wajah syaitan. Maksudnya dia dihiasi oleh syaitan sehingga mata ini akan ikut ke situ. Biasa rasakan, pernah tes bahwa wanita itu kalau menghadap ke kita, kadang-kadang wajahnya tidak cantik, tidak ada yang bisa menarik kecuali tangannya. Tetapi ada hal-hal yang pada tubuh wanita itu membuat mata ini ikut ke situ. Pernah rasakan? Iya. Itu kenapa? Karena setan bermain di situ. Kalau dia balik belakang sana, tidak dilihat mukanya, tapi ada hal-hal yang kemudian setan menghiasi tubuh wanita itu padahal dia balik belakang, kemudian menjadi indah dipandang mata. Dan itu sudah terbukti, bahkan dikomersialkan sekarang. Minta maaf, sedikit riskan untuk disebut. Bagian tubuh mana wanita ketika dia balik belakang yang membuat mata laki-laki menuju ke situ? Kasih tahu saya. Zaman sekarang, bokongnya, pantatnya. Padahal dulu
Dulu kita itu kalau dikasih pantat marah. Toriolo apapun anisari apa aja laroi. Sekarang orang dikasih pantat justru ketawa, bahkan bayar. Dia sawir orang dikasih pantat. Itu kan bodoh namanya. Tapi begitulah, setan semakin kuat ya memperdaya umat manusia ini. Kalau dia menghadap ke depan, ya jelas sekali wajahnya atau bagian-bagian tertentu itu bisa mengganggu. Inilah saudara sekalian yang perlu kita waspada ya berdasarkan apa yang disampaikan oleh Al-Jauzi di kitabnya ini. Mudah-mudahan bermanfaat sebagai tambahan ilmu untuk kita sekalian. Alhasil secara keseluruhan pentingnya untuk kita selalu menuntut ilmu yang dengannya mudah-mudahan kata Imam Al-Jauzi kita bisa terlepas dari perangkap-perangkap syaitan itu. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ada yang perlu kita diskusikan? Iya Pak, silakan. Ya. Waalaikumsalam. Masyarakat biasa saya dengar kehilangan uang. Iya, terus? Dan sasaran tembaknya adalah tuyul. Iya. Apakah dikenal dalam Islam tuyul atau setan atau apalah namanya? Iya. Yang bisa mencuri uang. Ya, bisa mencari uang, mencuri uang. Kalau istilah tuyul kan belakangan baru ada istilah itu, tetapi orang mencuri dengan menggunakan ilmu seperti itu ada sejak dahulu ada ya. Pernah ada di Sero itu teman Ustadz. Dan ini memang sering biasa Pak. Itu bukan cuma sekali dua kali atau di satu tempat. Iya. Ya, beberapa tahun lalu. Sekalian akan memberikan jawaban bagaimana solusinya. Ada Ustadz ketemu saya, dia bilang, Ustadz, bisa bantu saya? Dia bilang, kenapa? Saya butuh uang sekitar 300.000 Ustadz. Oh, boleh. Begini Ustadz, saya sebenarnya harus bertanggung jawab karena uang saya hilang, padahal taruh di amplop itu selalu hilang tas satu lembar. Yang boleh kalau untuk itu insyaallah bisa dibantu dan solusinya, dan ini yang saya tahu ya itu kasih di ketika menyimpan uang itu baca bismillah dan usahakan dia tertutup rapat. Karena ternyata kata teman itu dan beberapa orang yang kami ajak diskusi yang kehilangan juga, biasanya dia hilang itu kalau amplopnya terbuka dan dia lupa baca bismillah. Cuma Allah alam, saya tidak dapat hadisnya, tapi beberapa yang dipraktikkan oleh teman-teman katanya taruh daun bidara di dekat uang itu, insyaallah dia aman, tentu dengan baca bismillah dan baca doa. Jadi peristiwa mencuri itu ada memang. Percaya tidak kalau yang namanya orang diculik sama jin, percaya tidak? Percaya. Ada tuh? Ada. Di zaman kita baru-baru saja terjadi. 2 pekan lalu di televisi saya nonton berita tentang seorang tukang bakso yang didapati hilang 2 hari ya lihat. Kenapa tahu ketawa penjual bakso? Itu di televisi, di RCTI itu dia didapatkan dalam keadaan sudah lemas. Jadi ditanya, itu atas laporan istrinya mengatakan suami saya hilang sudah 2 malam pergi, padahal baksonya masih ada. Dan baksonya itu di syuting di televisi masih ada mangkoknya itu yang 3 itu sesuai pesanan, yang sudah ada mie-nya di situ, tinggal dikasih kuah. Ketika diinterogasi polisi, saya juga sedikit berdiri bulu kuduk karena ketika ditanya, kamu ini
kemana? Dia bilang, begini ceritanya, saya itu lagi jualan bakso. Katanya di mana? Katanya di tempat biasa saya mangkal. Terus kenapa kamu bisa hilang? Dan begini, waktu saya jualan, lama saya mangkal di situ tidak ada yang datang. Tiba-tiba ada anak muda datang kepada saya pesan. Dia bilang, Mas, buatkan 3 bakso, ya. Iya, saya akhirnya taruh 3 bakso itu. Terus anak muda itu bilang, kuahnya nanti saja ya. Akhirnya ketika saya sudah taruh begitu, orang itu bilang, ayo sini. Akhirnya saya ikuti orang itu. Sambil jalan ditanya polisi, terus kamu sambil jalan ngapain aja? Saya diceramahin sama orang itu. Saya diceramahi. Terus dia bilang, kalau kita mau sukses ya jalan aja terus. Akhirnya jalan terus. 2 malam dia hilang, barulah ditemukan dalam keadaan lemas. Antum di sini boleh lebih waktunya tuh. Antum mau dengar peristiwa yang terjadi di zaman Umar bin Khattab. Antum pernah dengar, tapi tidak apa-apa kita ulang. Di zaman Umar, dan kisah ini disebutkan salah satunya oleh Syekh Al-Albani. Dia ternyata disebutkan dalam beberapa kitab sejarah. Dan ternyata dengan sanad yang sahih. Bahwa suatu saat ada seorang wanita datang kepada Umar bin Khattab, sang khalifah. Dia mengatakan, wahai Amirul Mukminin, suamiku pergi sudah lama. Kira-kira waktu itu sudah beberapa bulan. Dan tidak ada berita, tidak ada HP waktu itu. Dan sekarang sudah ada laki-laki yang mau melamar saya. Kata Umar, tidak boleh. Tidak boleh. Tunggulah sampai 4 tahun 4 bulan. 4 tahun 4 bulan. Dan disitu akan memberikan pelajaran bahwa masa iddah wanita yang ditinggal oleh suaminya tanpa berita adalah 4 tahun 4 bulan. Apa yang terjadi? Setelah 4 tahun 4 bulan tidak datang-datang juga suaminya. Akhirnya wanita itu mengatakan, sudah cukup 4 tahun 4 bulan wahai Amirul Mukminin, bolehkah saya menikah? Maka Umar mengatakan boleh. Dalam kisah yang diceritakan kepada kami langsung di Madinah dulu, Umar sendiri yang menikahkan wanita itu. Menikah, singkat cerita, setelah menikah, ya, ternyata suaminya datang. Sang suami datang. Dia datang. Setelah itu dia ke rumahnya, ternyata di situ ada laki-laki, maksudnya suaminya. Maka dia pun mengadu kepada Amirul Mukminin. Karena Amirul Mukminin Umar yang sendiri yang menikahkannya dalam satu versi, maka Amirul Mukminin memanggil wanita itu. Dipanggil. Iya. Lalu ditanya sang suami ini yang pergi ini, ditanya, kamu sebenarnya kemana saja? 4 tahun lebih kamu pergi, tidak pulang-pulang, sampai istrimu menikah lagi. Kata sang laki-laki, begini wahai Amirul Mukminin, beberapa tahun lalu itu saya keluar dari rumah untuk sholat isya di Masjid Nabawi, sholat bersamamu. Tapi dalam perjalanan saya diculik, dibawa pergi, ya, di sebuah tempat, dan ternyata itu adalah alam jin. Beberapa waktu kemudian, belum berselang setelah saya sampai di sini, itu terjadi perang antara kelompok jin Muslim dengan kelompok jin kafir. Dan yang menculik saya itu adalah kelompok jin kafir. Dan dalam peperangan itu yang menang adalah kelompok jin Muslim. Setelah peperangan selesai, komandan, panglima dari jin Muslim itu bertanya kepada saya, saya berikan 2 pilihan, antara tinggal bersama kami di sini atau kau pulang ke kampungmu. Maka saya katakan, saya mau pulang ke kampung saya, dan saya sekarang ada di sini. Itu berarti bahwa penculikan jin itu ada, dan Rasulullah pernah diculik, sekalipun sebenarnya istilahnya bukan diculik. Rasulullah pernah berjanji kepada beberapa sahabat untuk memberikan wejangan, tiba-tiba beliau diambil oleh jin, artinya diundang untuk memberikan wejangan kepada kelompok jin itu. Jadi ada yang begitu-begitu, ada, apalagi yang diculik. Dan kisah yang sahih disebutkan dalam sekitar 7 buku catatan sejarah. Dan salah satunya, kalau saya tidak salah, Syekh Al-Albani punya kitab yang dia mencantumkan kisah itu dan dengan sanad yang sahih.
Jadi ada Pak, biasa. Iya. Wallahu a'lam. Sudah cukup ya. Ada pertanyaan lagi? Enggak ada Mita? Saya kira demikian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberkahi kehidupan kita. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Dan kita berdoa selalu semoga apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Itulah sebabnya kenapa kita selalu mendahului dengan doa, Allahumma alimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana, dan semoga Allah selalu memberi manfaat dari apa yang kita pelajari. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.